Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Rektor IAI Darussalam, Dr. Kiai Haji Ahmad Munif Syafaat, dan yang kami hormati juga rombongan dari Litbang Agama Semarang, khususon kepada narasumber utama kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, yaitu Bapak Iwan Santoso, Wawan Iswanto, ngapunten. Alhamdulillah ternyata saya ketemu dengan kakak senior. Kakak senior, kita sama-sama murid dari Prof. Amin Abdullah, sama-sama murid dari Prof. Azra. Begitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam acara seminar atau diseminasi produk akademik terkait dengan hasil penelitian dengan tema yang menjadi isu sekarang, menjadi kampanye dari pemerintah khususnya Menteri Agama, yaitu moderasi beragama. Saya di sini ditugaskan sebagai pembanding, hanya memberikan tambahan lah. Tadi sudah banyak dijelaskan sama Bapak Iwan tadi. Saya manggilnya Bapak apa Mas? Oh Mas, dari Mas Iwan nih. Kalau dalam bahasa Arab sendiri, apa sih sebenarnya sejarahnya? Kenapa kok moderasi beragama itu penting sekali untuk dijadikan dasar kehidupan bernegara pada masa sekarang ini? Sebenarnya tidak jauh dari sejarah politik yang ada di Indonesia, di dunia pada akhir-akhir ini. Mungkin kita teman-teman kalau yang pernah baca bukunya Samuel Huntington ya, judulnya Clash of Civilization, yang memperkirakan bahwa pasca selesainya perang Amerika Uni Soviet, perang dunia kedua, itu kemungkinan akar konflik horizontal masyarakat itu beralih, yang awalnya dikarenakan ideologi politik dan ekonomi seperti perang dunia, sekarang sudah mulai beralih, bukan disebabkan ideologi politik tapi disebabkan oleh peradaban dan kebudayaan. Dan itu memang benar-benar sedikit banyak terbukti bagaimana negara barat dengan Israel pada perang teluk pada saat itu tahun 70-an. Terus di Bosnia Herzegovina sama, di Indonesia juga sebagian kecil juga pernah ada bermunculan konflik-konflik SARA seperti itu. Nah, berdasarkan ini maka penting kiranya untuk kembali menyuarakan, mengkampanyekan moderasi beragama yang dalam istilah Arabnya disebut sebagai wasatiyatul Islam, wasatiyah. Tengah lah, wasit kalau kita ambilnya katanya wasit seperti itu. Makanya wasit itu penengah antara tim A dengan tim B begitu. Apalagi pasca runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah di Turki tahun 22 kalau nggak salah. Nah, semua bangsa sekarang sudah menjadi negara bangsa. Nah, yang tidak bisa lagi mengklaim agamanya lah yang paling menguasai negara, sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena semua berbentuk negara bangsa. Atas dasar inilah maka relevan ketika moderasi beragama kembali dikampanyekan, mulai dikampanyekan, apalagi semenjak menterinya yang sebelumnya, periode sebelumnya, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Para audien yang saya hormati, moderasi beragama itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata wasatiyah atau moderat ya, wasatiyah, yang mana lawan katanya itu adalah tatorruf atau ekstremisme atau kata yang sepadan dengan tatorruf atau ekstremisme itu adalah al-ghulu atau berlebihan. Makanya segala yang berlebihan dalam hal agama itu tidak dibenarkan. Nah, kunci anti ekstremisme inilah, non ekstremisme inilah kunci dari moderatisme beragama. Kenapa? Karena setiap
orang yang setiap cara pandang, sikap dalam beragama yang terlalu berlebih-lebihan, maka itu sudah keluar dari esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama. Makanya saya mengatakan bahwa untuk menjalankan gerakan moderatisme Islam, sampean harus menguasai betul wawasan keislaman. Karena wasatiyah itu kan tengah. Saya contohkan seumpama, kalau ada 5 orang duduk, yang di tengah nomor berapa? Nomor 3. Kalau yang duduk 8 orang atau 7 orang, yang di tengah berapa? 4. Beda lagi sekarang. Artinya apa? Untuk menjadi wasatiyah, moderat, perlu wawasan keislaman yang kuat, yang mendalam. Itulah yang dicontohkan oleh, mungkin tadi disebutkan oleh Wali Songo. Wawasan keislamannya yang kuat, yang mendalam, yang menjadi dasar dalam menjalankan atau mengkampanyekan moderatisme beragama. Kenapa? Karena perlu sekali untuk membedakan teks dengan konteks pada saat sekarang itu. Di satu sisi, contohnya paling gampang, moderatisme beragama itu mengambil tempat banyak bagian dalam agama, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar agama, bahkan dalam syariat pun moderatisme beragama itu juga ada, banyak sekali. Kalau sampean wudhu seumpama, minimal berapa kali siraman? 1 kan? Maksimal 3, yang sunnah 3. Kalau sudah melebihi 3, itu yang dalam bahasa Pak Quraish Shihab disebut ekstrim. Ketika konteksnya sekarang kita kekurangan air, maka lebih baik kita satu. Itulah sikap moderatisme beragama. Kalau sudah kekurangan air, masih berlebih-lebihan atau boros dalam hal penggunaan air, itulah sikap ekstremisme. Bukan cuma dalam hal itu, dalam konteks yang lebih lebih dalam tanda petik lebih panas mungkin, tentang hubungan antar umat beragama, tentang bagaimana mendakwahkan Islam, lain sebagainya. Itu sama, itulah wasatiyatul Islam. Nah, selanjutnya kemarin dapat 1 bulan kayaknya, salah satu dari Syekh Al-Azhar dalam bidang fikih, Yai Mas Iwan, itu pergi ke Indonesia. Kebetulan saya di sini selain menjadi dosen juga diberi tanggung jawab menjadi direktur Mahat Alinya. Makanya kemarin saya tahu persis ketika para tamu semua dari Litbang hadir ke Mahat Ali Situbondo, saya ditelepon sama salah satu wakil mudirnya saat itu. Nah, saat pertemuan direktur atau pertemuan rektor Mahat Ali di Indonesia, yang datang pada saat itu salah satunya adalah Syekh dari Al-Azhar, namanya Asy-Syarbini, saya lupa nama lengkapnya. Dia mengatakan bahwa dialog atau isu-isu moderasi beragama yang sedang hangat di dunia Timur Tengah saat ini, pasti acuannya itu di Indonesia. Dasar tolak ukur moderasi beragama itu di Indonesia. Bukan cuma dari Al-Azhar, semua para tokoh di Timur Tengah itu merujuknya ke Indonesia. Pertanyaannya, apa yang membuat Indonesia hubungan keagamaan atau pandangan sikap keagamaan kita mayoritas moderat? Tadi disebutkan salah satunya adalah dakwahnya. Dakwah yang moderat itu ketika dakwah yang tidak harus mengeksklusikan kebudayaan yang ada pada tempat itu. Makanya kalau di Kudus kita tidak ada orang jualan sapi, daging sapi, bukan sapi, daging sapi begitu. Yang ada jualannya daging kerbau. Itulah bentuk dari kearifan lokal yang diwariskan oleh Wali Songo. Kudus, Menara Kudus itu bentuknya bukan seperti menara yang ada di Arab Saudi, di Timur Tengah, gak ada. Itu diambil dari ciri khas dari agama Hindu. Masjid Banten kalau gak salah, juga sama. Bahkan menara itu pun
merupakan bagian dari sejarah atau peninggalan tradisi umat Hindu. Artinya apa? Artinya dari segi kenapa Indonesia menjadi rujukan dalam moderatisme beragama, salah satunya adalah warisan dari para pendahulu kita yang begitu besar dalam berdakwah dengan tidak menegasikan kebudayaan. Kalau tadi bahasanya Mas Iwan, dengan mengharmonisikan antara teks dengan konteks, antara agama dengan budaya. Selagi agama dan budaya bisa dikompromikan, maka jangan budaya itu sampean negasikan. Itulah moderatisme beragama dalam berdakwah. Moderatisme agama dalam berdakwah. Dalam berpolitik ya sama juga. Dulu pada awal-awal BPU PKI kalau nggak salah, ketika persiapan kemerdekaan akan mencantumkan dalam piagam Jakarta 7 kata yang terkenal niku, kemudian dihapus, salah satunya karena berlandaskan kepada moderatisme beragama. Yang paling getol peran di Indonesia itu adalah, tanpa mengecilkan peran lainnya, adalah NU dan Muhammadiyah. Bagaimana NU dan Muhammadiyah memiliki peran besar, selain yang lainnya juga pastinya, dalam menjaga pandangan dan sikap keagamaan masyarakat Indonesia tetap moderat. Tahun 80 berapa nggih? Muktamar yang di Situbondo. 84 ya. 84 kalau nggak salah. Itulah pertama kali Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila sebagai asas tunggal negara yang saat itu dikampanyekan di masa Orde Baru. Nah, pandangan-pandangan politik seperti itu menjadi rujukan di Timur Tengah sekarang. Kalau kemarin-kemarinnya mungkin Syekh Al-Azhar Profesor Ahmed Thoyyib dengan bertemu dengan Paus Frankiskus di Uni Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab, dan menghasilkan piagam yang disebut sebagai piagam persaudaraan insaniyah, ukhuwah insaniyah. Ada beberapa poin yang mana 3 salinannya itu, 1 disimpan di Al-Azhar, 1 disimpan di Vatikan, 1-nya disimpan di Abu Dhabi di perpustakaan. Itu sudah dilakukan jauh sebelum itu Indonesia sudah melakukan dengan tajdidul khitab ad-dini, pembaharuan pemikiran keislaman. Bagaimana Gus Dur pada saat masih masa hidupnya begitu besar mengkampanyekan dialog antar agama, hiwarul adyan, dialog antar agama. Jadi dalam hal moderasi beragama, kita itu sedikit lebih depan daripada negara-negara di Timur Tengah. Negara Timur Tengah, adik-adik semuanya, para audien, adik saya sekarang itu lagi mondok di Yaman. Baru pulang lah, dapat sebulan baru pulang. Pulang dari Yaman itu ke Indonesia tidak bisa melalui ibu kotanya, yaitu San'a. Kenapa? Karena dilanda perang. Konflik bertahun-tahun antar kelompok sesama kelompok Islam dan lain sebagainya, itu rata di semua negara di Timur Tengah. Mau sampean lihat di Palestina bagaimana Fatah dengan Hamas sampai sekarang belum selesai. Bagaimana di Tunisia juga sama, di Somalia bahkan sekarang hancur lebur sekarang di Somalia. Tidak ada pemerintahan yang efektif di sana. Bayangkan, justru moderatisme beragama itu tumbuh di tempat yang bukan merupakan negara Arab, tapi merupakan negara ajam, yaitu di Indonesia. Berkat siapa? Tadi yang telah disebutkan oleh Mas Iwan tadi, berkat dari dakwah-dakwah para pendahulu kita yang begitu pintar ketika mengkompromikan antara budaya dengan teks. Saya malah punya pemikiran seperti ini. Karakteristik moderasi beragama Indonesia itu apa sih? Pertama, tentu non kekerasan, itu pasti. Tidak mungkin kekerasan itu digabungkan dengan moderasi.
selamanya moderasi itu adalah non kekerasan. Makanya kalau didefinisikan secara lengkap, moderasi beragama ya sikap dan pandangan keagamaan seseorang terhadap agamanya yang tidak berlandaskan kepada aspek-aspek atau praktek-praktek kekerasan dan berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan dan konsensus kebangsaan. Dan itu intinya. Nomor 2, mendialogkan teks dengan konteks. Itu ciri dari moderatisme beragama. Tadi saya contohkan yang paling sederhana masalah wudhu tadi. Kalau memang airnya sudah krisis ya gak usah sampean mencari yang paling ideal. Cukup satu kali selesai. Itulah mendialogkan teks dengan konteks. Dan itu banyak ditemukan tadi oleh Mas Iwan dalam berbagai kitab. Ada Syahotib Al-Minangkabau, ada Sambas, Abdul Rauf As-Singkili dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang kita miliki itu sudah luar biasa dalam hal menggabungkan antara teks dengan konteks. Nomor selanjutnya membedakan mana yang agama dan mana yang budaya. Itulah salah satu karakter dari moderasi beragama. Ketika kita bisa membedakan mana agama dan mana budaya, maka kita gampang mengakulturasikan antar budaya dan agama. Kita tidak gampang mengeksklusikan kebudayaan orang lain. Kenapa? Yang gampang mengeksklusikan itu biasanya menganggap budaya itu sebagai bagian dari agama. Itu masalahnya. Kalau Wali Songo tidak. Wayang kita ambil medianya sebagai, kita ambil unsur-unsur wayang sebagai media dakwah karena itu budaya. Bonang itu yang apa ya? Gamelan gitu. Sunan Bonang itu kan pakai gamelan, lain sebagainya. Ada yang pakai lagu Sunan Giri, itu lagunya yang terkenal ilir-ilir. Kebetulan Mas Iwan, saya orang Madura. Jadi kurang bisa bahasa Jawa. Jadi kalau tadi menyebutkan kalisat, sebelum kalisat 1 kilo itu rumah saya. Ilir-ilir. Ada penelitian yang saya baca, salah satunya saya lupa penulisnya, bagaimana lagu ilir-ilir itu sangat mengandung aspek tasawuf di dalamnya. Ilir-ilir, gimana lagunya? Saya lupa itu. Itu kan menceritakan tentang anak perempuan gitu. Kalau ingin sukses ambil buah belimbing dan sebagainya, itu mencerminkan ajaran tasawuf yang ada dalam berbagai kitab. Terus kalau di Jogja ada sekaten mungkin. Sekaten yang peninggalan, saya lupa, gak tahu saya peninggalan dari Sunan siapa, mungkin Mas Iwan yang paling paham soal itu. Tapi yang jelas itu peninggalan dari para leluhur kita yang awalnya merupakan budaya Hindu mungkin, sekaten. Kemudian diakulturasi oleh agama Islam. Diambil budayanya kemudian dimasukkanlah dengan dengan berbagai ajaran-ajaran unsur-unsur keislaman. Nah, itulah moderatisme beragama. Jadi moderatisme itu luas sekali, tidak hanya dalam hal hubungan antar agama, tapi dalam segala hal, bahkan dalam hal fikih pun ada moderatisme beragama. Jadi itu pentingnya bagi kita untuk meneruskan moderatisme beragama yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Nah, yang terakhir, kenapa kok NU dan Muhammadiyah yang dianggap memiliki peran penting dalam menjaga moderatisme beragama? Saya mengutip dari artikelnya Mas Burhanuddin Muhtadi kalau nggak salah. NU itu kan punya kaidah yang namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bahwa mencegah mafsadat, kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Kalau dalam bahasa dokter berarti mencegah penyakit lebih diutamakan daripada mengobati. Nah,
kaidah atau prinsip itu yang dipegang NU sampai sekarang, bahwa semua hal yang bisa menyebabkan kerusakan perlu dihindari. Makanya NU itu dalam hal wasatiyah dia dinamis, NU itu dan Muhammadiyah dinamis dalam hal wasatiyah. Satu waktu bisa A, waktu yang lain dia bisa B. Itulah sifat wasatiyatil Islamnya NU dan Muhammadiyah. Jadi dinamis, beda dengan kelompok-kelompok transnasional. Maaf, saya contohkan, saya sebut saja HTI, ngetan. Ini kan bisa ditebak sudah. Kalau pemilu nanti bisa ditebak siapa yang dipilih. Kalau ketika ada keputusan ini bisa ditebak apa yang dipilih. Tapi kalau NU dan Muhammadiyah dia sulit ditebak. Kenapa? Karena yang menjadi tolak ukur adalah kemaslahatan atau menghindari mafsadat. Bisa saja yang dulu bermaslahat sekarang bermafsadat. Itulah sikap wasatiyatil Islamnya NU dan Muhammadiyah. Kalau bahasanya Mas Burhanuddin itu, konsistensi NU dan Muhammadiyah itu terletak di inkonsistensinya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari pemaparan dari narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada diskusi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.